Dalam video kali ini, kita akan praktek olah data menggunakan software Smart PLS. Nah, jadi di sini variabelnya ada 4. Yang pertama ada variabel motivasi kerja. Yang kedua variabelnya ada kepuasan kerja. Yang ketiga variabelnya ada keterlibatan karyawan. Dan yang keempat variabelnya ada kinerja karyawan. Jadi judulnya pengaruh motivasi kerja, kepuasan kerja, keterlibatan karyawan terhadap kinerja karyawan. Nah, kita bisa anggap ini sebagai X1-nya. Motivasi kerja X1, kepuasan kerja X2, keterlibatan karyawan X3, kinerja karyawannya itu Y-nya. Ya, pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Oke ya. Nah, jadi ini alur yang mau kita praktekkan. Kita ada melakukan pengujian validitas dan reliabilitas ya. Itu kita periksa nanti nilai outer loadingnya valid nggak, kita periksa nilai AV-nya valid nggak, kita uji reliabilitas berdasarkan Cronbach Alpha sama Composite Reliability, reliable nggak, kita uji validitas diskriminannya dengan pendekatan Fornell-Larker, valid atau enggak, kita uji validitas diskriminan dengan pendekatan HTMT, valid nggak. Nah, setelah kita lakukan uji validitas sama reliabilitasnya, itu nama lainnya outer model, pengujian outer model. Baru kalau udah lolos semua, baru kita lakukan pengujian hipotesis. Mencakup kita evaluasi nilai R-square-nya, kita periksa nilai Q-square-nya, dan kita periksa model fit-nya, SRMR. Nah, kita lihat dulu datanya ya. Kita lihat datanya. Nah, ini dia datanya. Jadi, datanya itu ya, ada variabel namanya motivasi kerja. Nah, variabel motivasi kerja ini ada 8 item pertanyaan. Ini dia. Kemudian variabel kepuasan kerja itu ada 7 item pertanyaan. Kemudian ada variabel keterlibatan karyawan, itu ada 6 item pertanyaan. Kemudian ada variabel kinerja karyawan, itu ada 4 item pertanyaan. Nah, inilah dia ya. Nah, jumlah respondennya semua ada 250 responden. Ini dia. Oke, sekarang kita praktekkan langsung menggunakan software Smart PLS. Pertama, tunggu dulu. Kita pakai topi dulu. Nah, ini dia. Oke, mantap. Pertama, kita jalankan dulu software Smart PLS-nya. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Kalau teman-teman mau gunakan versi 3, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi biasanya ada perbedaan pun dikit aja. Tapi saya menggunakan yang versi terbaru aja. Kemudian kita buat dulu ya file namanya teks dokumen ya. Ini kan teks dokumen. Kita buat data PLS. Kita buka ya. Nah, ini kan masih kosong. Kemudian kita pindahkan datanya. Nah, dari sini kita pindahkan semuanya. Nah, ini dari atas nih judulnya ikut ya. Kita pindahkan semuanya ke bawah sampai 250 responden. Nah, kelewatan. Ini dia ya. Kita copy, kita pindahkan di sini. Jangan lupa di save ya. Kemudian di close. Nah, kita buka lagi Smart PLS-nya. Kemudian kita pilih new project ya. Kita buat project Smart PLS ya. Nah, itu ya. Project Smart PLS ya. Kita pilih create ya. Kemudian kita import datanya. Nah, kita cari tadi ini dia, data PLS yang udah kita pindahkan tadi. Kemudian pilih open.
Nah, itu dia. Kemudian pilih import. Nah, udah berhasil diimport datanya. Sekarang kita pilih back. Kemudian create model. Di sini kita mau menggambar modelnya. Ini model type-nya PLSM, model name-nya buat aja lah namanya PLS. Pilih save. Nah, di sini baru kita buat gambarnya. Pertama ada variabel motivasi kerja. Nah, kita gambar laten variabel. Nah, motivasi kerja. Yang kedua ada variabel namanya kepuasan kerja. Nah, ini kepuasan kerja. Yang ketiga ada variabel namanya keterlibatan karyawan. Kemudian Y-nya itu kinerja karyawan. Nah, di sini kita bisa atur zoom-nya, zoom. Nah, nih ya. Oke, nanti kita bisa rapiin, tinggal kita geser-geser aja sih. Geser, 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 geser. Pertama motivasi kerja. Kita pindahkan item pertanyaannya. Nah, ini dia. Kita bisa buat atas, stop. Untuk item pertanyaan kepuasan. Nah, ini dia. Kita geser ya, left. Ini dia. Oke, di sini. Kemudian untuk keterlibatan, ini dia. Keterlibatan, ini dia. Bottom. Oke. Hup, ini dia keterlibatan. Baru untuk yang kinerja. Kinerja. Nah, ini dia. Oke, kita geser. Nah, ini kita zoom balik aja, perbesar. Dah, kita geser lagi bisa. Kan? Nah, kita geser. Kita pindahkan ke sini bisa. Ini geser ke sini lah. Kita pilih connect ya, pengaruh motivasi terhadap kinerja. Pengaruh kepuasan terhadap kinerja. Pengaruh keterlibatan karyawan terhadap kinerja. Nah, selesai deh gambarnya. Ini sebenarnya modelnya sudah saya buat. Mana dia? Ada di ini, 28 Januari. Nah, ini dia. Coba kita import datanya, import. Kita pakai data PLS tadi ya, ini dia data PLS. Open. Kemudian import. Nah, kita lihat modelnya di bagian PLS. Nah, ini dia gambarnya. Kita tinggal pakai nih data PLS. Nah, save. Nah, sekarang tahap pertama, tadi kan alurnya udah dijelasin ya. Kita mau cek uji validitas item pertanyaannya, outer loadingnya. Caranya, pilih calculate, pilih PLSM algorithm. Ini mau uji validitas sama reliabilitasnya ya. Start calculation, kemudian open report, cek outer loadingnya. Nah, outer loading cap 1 0,864, outer loading cap 2 0,827 sampai outer loading mode 8 0,884. Nah, dikatakan valid kalau outer loadingnya di atas 0,7. Nah, teman-teman lihat ya, semua nilai outer loadingnya sudah di atas 0,7. Berarti semua item pertanyaannya sudah valid. Hore, valid. Itu ya. Kemudian kita mau cek validitas AV. Nah, ini AV. Dikatakan valid kalau AV-nya di atas 0,5. Ceknya di mana? Ceknya di bagian ini. Construct reliability and validity. Nah, ini AV-nya. Nah ya, semua nilai AV-nya sudah di atas 0,5. Berarti udah valid. Ini dia ya. Oke. Kemudian uji reliabilitas berdasarkan composite reliability sama berdasarkan Cronbach alpha. Dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Kita lihat ini ya, Cronbach alpha-nya semua sudah di atas 0,7. Sama composite reliability-nya semua udah di atas 0,7. Berarti udah reliable. Lolos ya. Nah, baru
pengujian validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker. Itu ada di bagian diskriminan validity, ini dia. Masuk ke bagian Fornell-Larker. Nah, nilai yang di posisi diagonal yang warna kuning, ya. Nilai di posisi diagonal tuh yang warna kuning. Itu namanya akar kuadrat AV. Jadi nilai yang warna kuning ini namanya nilai akar kuadrat AV. Dikatakan kalau nilai yang nggak ada warnanya, itu namanya nilai korelasi. Kalau nilai yang ada warnanya namanya akar kuadrat AV. Nah, dikatakan valid kalau nilai yang ada warnanya lebih besar daripada nilai yang nggak ada warnanya. Itu dia. Bahasa lainnya, nilai akar kuadrat AV lebih besar daripada nilai korelasi. Nah, teman-teman bisa lihat nilai yang warna kuning, semua nilainya udah lebih besar daripada nilai yang nggak ada warna. Berarti sudah lolos validitas diskriminan dengan menggunakan pendekatan Fornell-Larker. Nah, baru kemudian uji validitas diskriminan dengan pendekatan HTMT. Dikatakan lolos kalau nilainya semuanya di bawah 0,9. Berarti udah valid semuanya. Nah, jadi pengujian validitas reliabilitas nama lainnya itu pengujian outer model sudah lolos. Baru lakukan pengujian hipotesisnya. Caranya gimana? Caranya, maaf ya, batuk, debu. Caranya pilih calculate, pilih bootstrapping. Nah, ini dia. Pilih start calculation. Nah, ini untuk pengujian hipotesis bootstrapping. Pilih open report, pilih path coefficient. Nah, ini hasilnya udah bisa kita lihat. Ada di sini. Nah, ini dia. Tabel yang ini. Yang warna kuning itu. Itu dia. Contoh ya. Contoh, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dengan nilai koefisien, nilai koefisien itu nilai yang ada di kolom original sampel. Ini dia. 0,369. Ini dia. Kalau nilainya positif artinya dia berpengaruh positif ya. Dan signifikan. Karena T statistiknya 5,034 di atas atau lebih besar daripada 1,96. 1,96 itu ketentuan ya. Dan p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Nah, itu berarti dia berpengaruh positif dan signifikan. Begitu juga untuk keterlibatan karyawan. Nih, nilai koefisiennya positif ya, 0,357. Berarti keterlibatan karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dan signifikan karena T statistiknya 4,396 lebih besar daripada 1,96. Dan p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Begitu juga untuk motivasi kerja juga berpengaruh positif dan signifikan. Nah, jadi hipotesisnya diterima semua. Itu dia. Baru ada nilai R-square. Nilai R-square itu diambilnya dari mana? Dari ini, dari PLSM algorithm. Kita bisa dapatkan nilai R-square-nya ada di ini R-square 0,603. Ya. Model fit-nya SRMR ya 0,060 diambil dari model fit ini. Nah, ini dia. Itu ya. Kemudian untuk satu lagi ya, untuk chi-square-nya 0,430 itu diambil dari blindfolding ini untuk mendapatkan nilai chi-square-nya. Ada di bagian ini dia. Nah, chi-square-nya ini dia. Chi-square-nya hanya untuk milik variabel y-nya. X-nya nggak punya dia. 0,430 chi-square-nya. Itu dia. Nah, seperti itulah cara praktek olah datanya.